Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar. إن
La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Kabiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa na'budu illa mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Allahu
walillahil hamd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk melaksanakan sholat Idul Adha dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga beliau dan para sahabat beliau hingga akhir zaman. Pada kesempatan pagi hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal, yaitu yang pertama, laporan keuangan infak sedekah Masjid Darut Taqwa tahun 2024 periode 1 Januari sampai dengan 1 Januari 2024 sampai dengan Juni 2024. Sisa saldo 2023 yaitu 11.194.000, pemasukan 14.909.000, pengeluaran 15.264.500.000 rupiah, sehingga saldo saat ini 10.838.500 rupiah, di mana pengeluaran digunakan untuk perbaikan dan penambahan sound system, penggantian keran dan pembelian karpet kolam dan operasional masjid. Mohon hadiah Fatihah. Semoga semua amal jariah jamaah untuk pembangunan dan kemaslahatan masjid diterima dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bismillahil Fatihah. Yang kedua adalah kegiatan rutin Masjid Darut Taqwa, yaitu yang pertama taklim atau pengajian umum, pelaksanaan Jumat ba'da maghrib dan Minggu ba'da subuh, materi akidah, fikih dan akhlak. Yang kedua, ngaji Quran ibu-ibu, yaitu pelaksanaan hari Senin, Selasa, Rabu ba'da maghrib. Dan yang ketiga adalah sholawat Nabi ibu-ibu, dilaksanakan hari Kamis ba'da Isya. Kemudian laporan ketiga adalah pengelolaan hewan kurban Masjid Darut Taqwa tahun 2024. Alhamdulillah, jumlah penerimaan hewan kurban tertanggal 16 Juni 2024 adalah 3 sapi ditambah 10 kambing. Hewan kurban sapi yang pertama kurban atas nama Ibu Hajah Sumiati Ngitun Pak Akrim RT 6 RW 5, Ibu Putikum Ngitun Pak Mulawi RT 6 RW 5, Ibu Maisaroh binti Haji Ismail RT 8 RW 5, Pak Joko Susianto RT 7 RW 5, Ananda Kaisa Ifah Najihah RT 7 RW 5, Ananda Nito Bintang RT 6 RW 5, dan Pak Ifom Sugiarto RT 8 RW 5. Untuk hewan korban yang kedua, korban atas nama Ibu Muthanifah RT 4 RW 5, Ibu Nurjanah binti Mojo Taruno RT 7 RW 5, Ibu Mistri Viana Dewi RT 5 RW 5, Bapak Haji Jaswandi kangge Ibu Swati Karangloso, almarhumah Ibu Mimi Katni
keluarga Bapak Asep Purnama RT 8 RW 5, almarhumah Ibu Sunaiyah, keluarga Bapak Asmuni RT 6 RW 5, almarhum Bapak Haji Abdullah Arifin, keluarga Bapak Lukas Tiadi RT 8 RW 5. Kemudian untuk sapi ketiga yaitu dari keluarga Bapak Sugeng atau Ibu Lulu RT 4 RW 5, kurban atas nama Bapak Sugeng Haryanto, Ibu Lulu Sri Supraptini, Ibu Fitria Wulandari, Ibu Hajah Riyati, almarhum Bapak Rusdi, almarhum Bapak Sutopo, dan almarhumah Ibu Parni. Untuk 10 kambing yaitu yang pertama Bapak Tugas Wahyu Wulan Resdaka atau Mas Daka RT 8 RW 5, Bapak Noka Verika Subianto bin almarhum Teguh Subianto RT 8 RW 5, Ananda Bella Valencia RT 8 RW 5, Bapak Solikin RT 8 RW 5, Ibu Siti Wahyuni RT 8 RW 5, almarhumah Ibu Sriati, keluarga Ibu Sri Mulyatin RT 7 RW 5, almarhumah Ibu Walmi, keluarga Ibu Maskanah RT 7 RW 5, Ibu Nini Listari RT 7 RW 5, Ibu Sri Yuwanita RT 4 RW 5, dan Bapak Suyono RT 8 RW 5. Mohon hadiah Fatihah, semoga ibadah kurban dan sedekah daging kurban diterima dan diridhai Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan ukhuwah Islamiyah warga RW 5 semakin kuat. Al-Fatihah. Dan yang terakhir adalah pelaksanakan sholat Idul Adha. Imam dan khotib Ustadz Rahmat Mustaqim dan Bilal Ananda Herdiansah Putra. Sekian pengumuman dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As-salatu jami'ah. Allahu Akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ربي حسبي حسابي الله أكبر سمع الله لمن حمده الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوا فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Allahu Akbar, 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 kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ya ma'asyiral muslimin wa jumlatal mu'minin rahimakumullah, ya'lamu anna yawmakum hadha yawmu idil adha wa yawmus sururi wa yawmul akbar, yawma halallahu lakum fihi ta'am wa harrama alaykumus siyam, idza صيد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله، أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahil wahidil ahad, ahmaduhu subhanahu wa huwal fardus samad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan pujian bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak memberikan kenikmatan kepada kita semua sehingga kita tidak mampu untuk menghitungnya. Karena itu sudah keharusan kita untuk
dengan segala kenikmatan untuk mengabdi kepadanya sebagai perwujudan dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya yaitu melaksanakan ibadah haji dan pemotongan hewan kurban di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Salawat serta salam mudah-mudahan kita sanjungkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad SAW, kepada keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan juga kepada para penerus risalahnya yang terus berjuang untuk tegaknya nilai-nilai Islam di muka bumi ini hingga hari kiamat nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Idul Adha yang dirayakan oleh umat Islam di seluruh dunia pada bulan Zulhijjah atau bulan besar merupakan hari raya yang sangat identik dengan dua ibadah, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Dalam tuntunan agama Islam, kedua ibadah ini memang hanya bisa dilakukan pada bulan Zulhijjah atau bulan besar. Hari raya Idul Adha, pelaksanaan ibadah haji dan kurban juga tidak bisa dipisahkan dari kisah dan perjuangan hidup Nabi besar Nabi Ibrahim salam beserta keluarganya, karena banyak peristiwa yang mewarnai kehidupannya diabadikan dalam ritual ibadah haji dan ibadah kurban. Pada kesempatan khutbah kali ini, mari kita menapah tilas dan menelusuri kembali kisah perjalanan dan perjuangan hidup yang dialami oleh kakek moyang Nabi Muhammad SAW ini, yang berkaitan erat dengan ibadah haji dan kurban, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Dengan mengenang kembali perjuangan Nabi Ibrahim alaihissalam, diharapkan kita mampu mengambil ibrah, kita mampu mengambil pelajaran, mengambil hikmah dan nilai-nilai keagamaan sebagai modal dalam menjalani kehidupan di dunia ini. Dengan memahami sejarah ini, mudah-mudahan kita juga bisa termotivasi, terdorong untuk bisa melaksanakan ibadah haji dan kurban yang semua umat Islam pasti mengidam-idamkannya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita awali kisah perjalanan dan perjuangan keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya yang bernama Siti Hajar. Dari saat Allah menganugerahi mereka seorang putra yang sudah diidam-idamkan sejak lama. Kelahiran putra yang diberi nama Ismail ini diiringi dengan perintah dan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menempatkan Siti Hajar dan Ismail di daerah lembah yang tandus sedang gersang. Kisah ini diabadikan di dalam Al-Quran surah Ibrahim ayat 37. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in inda baitikal muharram. Yang artinya, ya Tuhan kami, kata Ibrahim, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak ada tanamannya, inda baitikal muharram, dan berada di sisi rumahmu ya Allah, yaitu Baitullah yang dihormati. Rabbana liyuqimus shalah, ya Tuhan kami, demikian itu aku lakukan, kami menempatkan anak dan istri saya di lembah yang gersang itu adalah dengan tujuan agar mereka melaksanakan sholat. Waj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas samarat la'allahum yashkurun.
maka jadikanlah hati sebagian manusia cenderung kepada mereka, dan anugerahilah mereka rezeki dari buah-buahan, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bersyukur. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saat tinggal di lembah itu, suatu hari Siti Hajar kehabisan air minum hingga tidak bisa menyusui Ismail kecil. Ia pun mencari air ke sana kemari sambil berlari-lari kecil antara Bukit Sofa dan Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Peristiwa inilah yang kemudian diabadikan menjadi salah satu rukun haji, yaitu sa'i atau berlari-lari kecil antara kedua bukit tersebut, yaitu Gunung Sofa dan Marwah. Di tengah kesusahan ini, Allah Subhanahu wa taala menurunkan pertolongan melalui mata air yang muncul dari tanah tepat di bawah kaki Ismail yang saat itu sedang menangis kehausan. Di tempat inilah keluar air penuh berkah yang sampai saat ini bisa terus dinikmati oleh umat Islam seluruh dunia, bernama air Zam-Zam. Cobaan keluarga Nabi Ibrahim tidak berhenti sampai di situ. Nabi berjuluk Khalilullah, yaitu kekasih Allah. Nabi Ibrahim ini mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Ismail. Perintah ini juga menjadi sebuah ujian keimanan dan ketakwaan Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebelumnya ia pernah, atau Nabi Ibrahim pernah mengeluarkan janji kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa jika Allah menghendaki Ismail untuk dikurbankan, maka ia akan melakukannya. Perintah ini pun akhirnya benar-benar datang kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Awalnya ketika bermimpi diperintahkan untuk menyembelih Ismail, Nabi Ibrahim merasa ragu. Ia pun melakukan perenungan dan berpikir-pikir, apakah ini benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini kemudian diabadikan dengan nama Tarwiyah atau hari perenungan, di mana kita disunahkan berpuasa pada tanggal 8 Dzulhijjah atau 8 besar. Setelah perenungan ini, kemudian hilanglah keraguan-keraguan itu, karena Nabi Ibrahim alaihissalam kembali bermimpi hal yang sama untuk menyembelih Ismail dan tahu jika itu adalah benar-benar perintah Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa ini yang kemudian diabadikan dengan nama hari Arafah, yang berarti hari mengetahui, di mana kita juga disunahkan berpuasa pada tanggal 9 Dzulhijjah atau 9 besar. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah Nabi Ibrahim tahu dan yakin bahwa perintah itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, maka ia pun menyampaikan dan berdiskusi dengan Ismail kecil. Dialog bersejarah antara ayah dan anak ini pun diabadikan di dalam Al-Quran, surat As-Saffat ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walamma balagha ma'hu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuk fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Yang artinya walamma balagha ma'hu as-sa'ya, ketika anak itu, yaitu Nabi Ismail, sampai pada umur ia sanggup bekerja bersamanya, qala, Nabi Ibrahim berkata, ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam anni albahu,
wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu. Fanzur madza tara. Pikirkanlah wahai anakku, apa pendapatmu? Bagaimana menurut pendapatmu? Qala ya abadi if'al ma tumar. Nabi Ismail menjawab, wahai ayahku, lakukan apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insyaallah insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar. Akhirnya hari itu pun datang ketika Ibrahim dengan keimanan dan ketakwaannya serta Ismail dengan keyakinannya akan melaksanakan prosesi penyembelihan. Pada waktu itu setan juga terus membisikkan kepada Nabi Ibrahim, setan membisikkan kepada Nabi Ismail, membisikkan kepada Siti Hajar untuk tidak usah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Namun keyakinan mereka tidak goyah sedikit pun. Untuk mengusir setan yang mengganggu, Nabi Ibrahim pun melemparinya dengan batu, yang kemudian peristiwa ini diabadikan dalam ritual ibadah haji, yaitu melempar jumrah, yaitu Jumratul Ula, Wusta dan Aqabah. Ketika detik-detik Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail, tiba-tiba Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dan memerintahkan Nabi Ibrahim alaihissalam berhenti tidak menyembelih Ismail. Firman ini termaktub di dalam Al-Quran surat As-Saffat ayat 101 sampai dengan 110. Wa fadainahu bi dhibhin alim, yang artinya kami, kata Allah, kami menebusnya dengan seekor hewan sembelihan yang besar. Wa tarakna alaihi fil akhirin, kami, kata Allah, mengabadikan untuknya pujian pada orang-orang yang datang kemudian. Salamun ala Ibrahim, salam sejahtera atas Ibrahim. Kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas peristiwa ini malaikat Jibril yang membawakan hewan untuk disembelih sebagai pengganti Ismail pun berseru, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Takbir ini disambut Nabi Ibrahim dengan La ilaha illallah wallahu akbar, yang kemudian disambung oleh Nabi Ismail Allahu Akbar walillahil hamd. Dari peristiwa inilah umat Islam kemudian disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban di hari raya Idul Adha pada tanggal 10 Dzulhijjah sampai dengan hari Tasyrik. Peristiwa ini juga menegaskan bahwa seseorang dilarang keras mengalirkan darah manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari peristiwa bersejarah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini kita bisa banyak mengambil hikmah dan keteladanan. Dimulai dari keteladanan perjuangan hidup sampai dengan keteguhan iman dan takwa dalam menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangan-larangannya. Kisah-kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang termaktub di dalam Al-Quran dan terwujud dalam bentuk ibadah seperti sa'i, melempar jumrah, puasa tarwiyah dan arafah, serta menyembelih hewan kurban, ini harus semakin meningkatkan keyakinan dan keteguhan kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang tujuan dari diciptanya kita di dunia ini, kita diciptakan oleh Allah hidup di dunia ini adalah satu, adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Allah berfirman di dalam surat Az-Zariyat ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia, kata Allah, illa liya'budun, dengan tujuan kami menciptakan jin dan manusia adalah untuk beribadah, kata Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam menjalankan ibadah haji dan kurban, kita membutuhkan keteguhan dan keyakinan yang kuat, karena harus rela mengeluarkan harta yang kita miliki. Jika tidak memiliki niat yang kokoh, maka haji dan kurban pun akan sulit untuk dilakukan. Untuk berhaji, kita harus berkorban menyiapkan puluhan juta rupiah guna membayar biaya perjalanan ke tanah suci. Ditambah juga kesabaran tinggi, karena harus rela antri bertahun-tahun karena banyaknya umat Islam yang ingin menjalankan rukun Islam yang kelima ini. Untuk berkurban, kita juga harus menyediakan anggaran jutaan rupiah untuk membeli hewan kurban dan kemudian dibagi-bagikan kepada orang lain. Namun kita sebagai orang Islam tidak perlu khawatir harta dunia yang kita keluarkan untuk berangkat ke tanah suci Al-Mukarramah ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kenikmatan kehidupan akhirat di surga yang abadi. Dalam hadis Bukhari, Rasulullah SAW pernah bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang baik, haji yang mabrur, laisa lahu jazaa', tidak ada balasan illa jannah, kecuali surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis yang lain, orang yang melaksanakan ibadah haji, biaya untuk melaksanakan ibadah hajinya akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia hidup di alam dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah Idul Adha yang kami hormati. Begitu juga dengan ibadah kurban. Rasulullah SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, ma amila adamiyun min amalin yauman nahri ahabba ilallah min ihraqid dam, yang artinya tidak ada suatu amalan yang dikerjakan oleh anak Adam, yang dikerjakan oleh manusia pada hari raya Idul Adha yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada menyembelih hewan kurban. Innaha lata'ti yaumal qiyamah bi quruniha wa ash'ariha wa adlafiha. Karena hewan kurban itu besok pada hari kiamat akan datang dengan tanduk-tanduknya, bulu-bulunya dan kuku-kuku kakinya. Wa annadam la yaqa'u minallah bimakanin qabla an yaqa'a minal abdi. Darah hewan itu akan sampai di sisi Allah Subhanahu wa taala qabla an yaqa'a minal abdi, sebelum menetes ke tanah. Fatibu jihasan, karenanya lapangkanlah jiwamu untuk melakukan kurban. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah khutbah Idul Adha yang mengangkat tentang kisah inspiratif penuh perjuangan dari keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan dalam ritual ibadah haji dan kurban. Semoga bisa menambah pengetahuan kita sekaligus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menurunkan hidayah, menurunkan petunjuk dan rezekinya kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan tugas kita untuk beribadah, khususnya mampu untuk melakukan ibadah haji ke tanah suci Al-Mukarramah dan berkorban pada Idul Adha ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa hakim. Wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'du, ibadur rahman, fa inni usikum wa nafsi bi taqwallah al-qa'il fi kitabihil Qur'an. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa salla bi malaikatihi bi qudsihi. Wa qala ta'ala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhil asyirka wal musyrikin wansur ibadakal muwahhidiyah wansur man nasara ad-din wakhdhul man khadala al-muslimin wa dammir a'da ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma adfa' 'anna al-bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia hadha khassah wa sa'ir buldanil muslimin 'amah ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa itaa'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yashkurkum wa washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad ya